Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatika Fadilanhar dari kelompok B1 dengan NIM G00230060. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi nih tentang kardiorespirasi. Oke, yang pertama ada faring. Jadi, faring ini merupakan saluran muskulomembranosa dengan panjang sekitar 12-14 cm yang menghubungkan antara kavitas nasi dan kavitas oris menuju laring dan esofagus. Nah, faring sendiri dibagi jadi tiga bagian atau tiga regio atau tiga parts, yaitu ini nasofaring, kemudian orofaring, dan laringofaring. Jadi di sini ada nasofaringnya, kemudian ini orofaring, kemudian laringofaring. Nah, nasofaring sendiri ini setinggi VC 1 sampai 2, terletak di posterior nasus dan superior dari palatum mole. Kemudian untuk orofaring dia terletak setinggi vertebra cervical 2 sampai 3 dan di posterior cavum oris. Sedangkan laringofaring terletak di posterior laring setinggi PC 3 sampai 5. Ini yang nasofaring, kemudian orofaring, dan laringofaring. Oke, yang pertama ke nasofaring. Jadi, nasofaring ini terletak di posterior cavum nasi dan keduanya dihubungkan oleh koana. Kemudian ada yang namanya opte, ini di sini opte. Opte kepanjangan dari ostium pharyngeum tuba auditive eustachii, di mana ini merupakan pintu masuk tuba auditiva yang menghubungkan nasofaring dengan kavitas timpanika telinga. Kemudian ada tonsilla pharyngea, di mana ini tonsilla pharyngea ini atau nama lainnya adenoidea terletak di membrana mukosa dinding posterior nasofaring. Pembesaran dari tonsilla pharyngea ini biasanya dikenal dengan hipertrofi adenoid. Kemudian ada torus tubarius ini di sini. Torus tubarius ini merupakan peninggian di sebelah posterior dan superior dari opte. Kemudian ada torus levatorius ini. Torus levatorius ini merupakan peninggian di inferior opte yang dibentuk oleh musculus levator veli palatini. Dan ada juga recessus pharyngeus yang terletak di dorsal torus tubarius dan memanjang ke atas sampai atap faring. Fungsi dari nasofaring ini untuk respirasi. Nah, ini koananya di sini. Kemudian ini tadi ada recessus pharyngeus dan ada di sini ada pharyngeal tonsil. Oke, yang kedua orofaring. Jadi orofaring letak skeletopisnya ada di vertebra cervical 2 sampai 3 dan fungsinya untuk proses pencernaan. Nah, di orofaring merupakan bagian dari faring yang terletak di belakang cavum oris. Keduanya dipisahkan oleh isthmus faucium. Di sini ada namanya arcus palatoglossus. Ini arcus palatoglossus, di mana ini merupakan suatu pelipatan mukosa di anterior fossa tonsillaris yang membentang dari palatum mole hingga tepi lingua. Terbentuk karena adanya desakan dari musculus palatoglossus. Kemudian ada juga arcus palatopharyngeus yang ini merupakan suatu pelipatan mukosa di posterior fossa tonsillaris yang terbentuk karena adanya desakan dari musculus palatopharyngeus. Fossa tonsillaris yang nantinya ditempati oleh tonsilla palatina ini. Nah, terus ada juga valiculae atau valiculae anterior to epiglottis, ini valiculae, di mana valicula epiglottica merupakan tempat tertanamnya bedah tumpul yang tertelan. Oke, selanjutnya ke laringofaring. Jadi laringofaring itu letak skeletopisnya ada di VC vertebra cervical 3 sampai 5. Di sana ada fossa piriformis yang terletak di kanan dan kiri dari laringofaring. Fungsinya untuk menampung benda tajam yang tertelan. Sedangkan benda tumpulnya tadi akan tertampung di valicula epiglottica pada orofaring.
Kemudian ada juga arteritis laringeus yang merupakan pintu masuk menuju laring, terletak pada dinding anterior laryngofaring. Oke, selanjutnya ada muskuli pada faring, yaitu ada musculus superior constrictor, kemudian ada middle constrictor, inferior constrictor. Kemudian ada juga musculus salpingo-pharyngeus, kemudian musculus stylo-pharyngeus, musculus palato-pharyngeus, musculus superior constrictor, ini yang middle constrictor, dan ada juga musculus stylo-pharyngeus. Selain itu juga ada musculus styloglossus. Nah, ini yang inferior constrictor tadi, ini middle constrictor, dan ini ada stylopharyngeus. Selanjutnya tentang vaskularisasi dan inervasi. Jadi, faring ini divaskularisasi oleh beberapa arteri yang bagian atasnya ini berasal dari arteri carotis externa. Ada arteri maxillaris, ini arteri maxillaris, kemudian arteri facialis, arteri pharyngeal ascendens, ini pharyngeal ascendens, ini pharyngeal ascendens. Kemudian ada arteri lingualis. Sedangkan bagian bawahnya ini berasal dari trunkus thyrocervicalis, itu ada arteri thyroidea inferior. Kemudian tonsilla palatina ini dapat suplai darah utama dari ramus tonsillaris arteri facialis. Nah, untuk venanya, ini ada plexus vena pharyngealis yang mengalir ke plexus pterygoideus di superior dan ke vena facialis serta vena jugularis interna di inferior. Ini yang vena facialis, kemudian yang jugularis interna. Nah, untuk inervasinya, yang sensoriknya diinervasi oleh plexus pharyngeus dari nervus glossopharyngeus ini. Sedangkan untuk inervasi motoriknya yaitu plexus pharyngeus dari nervus vagus. Oke, selanjutnya tentang core atau jantung. Jadi untuk struktur eksternalnya yang pertama ada atrium dextra. Ini tuh merupakan bagian core yang paling kanan atas dan dia menerima darah dari semua jaringan kecuali dari pulmo. Menerima darah dari vena cava superior dan inferior, sinus coronarius, dan vena caudis minimi. Di inferior vena cava dan dari superior vena cava. Kemudian ada atrium sinistrum. Ini merupakan bagian core kiri atas, lebih kecil daripada atrium yang dextrum, tapi dindingnya ini lebih tebal. Kemudian dia juga menerima darah dari vena pulmonalis dextra, sinistra, superior, atau inferior. Ini dia menerima darah dari vena pulmonalis. Ini. Kemudian ada ventriculus dextra ini. Dia terletak di bagian kanan bawah dan dia tuh nanti memompa darah melalui trunkus pulmonalis menuju pulmo. Sedangkan untuk ventriculus yang sinistra ini terletak di bagian kiri bawah, dindingnya tuh lebih tebal 3 kali lipat dari yang ventricle dextra. Dan karena dia itu nanti memompa darah ke seluruh tubuh kecuali pulmo melalui aorta. Ini ada juga auricula sinistra, kemudian ini auricula dextra. Ini anterium dextranya, ini ventricle dextra, ini ventricle sinistra. Nah, ini juga ada truncus pulmonalis. Dan ini arcus aorta serta percabangannya. Ini atrium sinister, vena cava inferior. Dan ini ada puncak jantung atau apex cordisnya. Oke, selanjutnya ke struktur internal dan yang pertama dari atrium dextra. Jadi di atrium dextra ini ada bagian halusnya yang disebut sinus venarum cavarum. Kemudian di bagian kasarnya ini musculus pectinati. Ada juga auricula dextra. Nah, bagian halus dan bagian kasarnya tadi dipisahkan oleh crista terminalis. Ini dipisahin oleh ini crista terminalis. Di sini. Crista terminalis di bagian dalamnya dan dipisahkan oleh sulcus terminalis di bagian luarnya. Kemudian ada fossa ovalis ini dan limbus fossa ovalis yang dimana mereka ini merupakan obliterasi dari foramen oval yang berada di septum interatrial. Kemudian ada ostium AV dextra, dia menghubungkan dengan ventriculus dexter. Kemudian ada ostium sinus coronaris
Ini ada valvula Lebesi, kemudian ada ostium vena cava inferior. Ini ke valvula Eustachii. Selanjutnya, struktur internal dari atrium sinister ini terdiri dari sinus venarum cavarum dan auricula sinistra. Hanya auricula sinistranya. Kemudian ostium aves sinistrum ini menghubungkan dengan ventriculus sinistrum. Di sini juga ada fossa ovalis dan valvular foraminis oval. Ini valvular foraminis oval. Nah, di atrium sinistra ini dimuarai oleh dua buah vena pulmonalis dextra. Kemudian eh, satu buah vena pulmonalis sinistra superior, yang ini, dan satu buah vena pulmonalis sinistra inferior, yang dua buah vena pulmonalis dextra tadi. Oke, selanjutnya dari struktur internal ventricle dextra. Jadi terdiri dari atas satu ruangan kasar yang tersusun atas trabecula carnai. Ini trabecula carnai. Ada tiga jenis trabecula carnai. Yang pertama musculus papillaris, dia ke chorda tendinea. Kemudian ada trabecula septomarginalis. Terdapat di sini ada bundle of His dan ada rigi biasa yang menonjol di bagian dalamnya. Kemudian ada juga ostium truncipulmonalis yang menghubungkan dengan truncus pulmonalis ini. Truncus pulmonalisnya. Ini untuk auricula dextranya. Selanjutnya ke struktur internal dari ventricle sinistra. Jadi ventricle sinistra ini merupakan bentuk dari apex cordis. Di sana miokardnya lebih tebal dibanding yang lain. Ada vestibulum aorta, kemudian ada ostium aorta yang menghubungkan dengan aorta dan ada musculus papillaris uh, yang menghubungkan ke chorda tendinea. Ini chorda tendineanya. Ini yang musculus papillaris anterior dan musculus papillaris inferior. Selanjutnya tentang skeleton cordis, jadi termasuk ke skeleton cordis itu ada annulus fibrosus, trigonum fibrosum, dan septum branaceum. Jadi katup jantungnya ada 4, di mana ada 2 katup atrioventricularis, yaitu katup yang menghubungkan antara atrium dengan ventricle. Itu tuh ada valva tricuspid atau atrioventricularis dextra dan valva atrioventricularis sinistra atau katup mitral. Selanjutnya ada juga 2 katup semilunaris yang menghubungkan antara ventrikel dan arteri besar. Yang pertama ada valva truncipulmonalis, ini antara ventrikel dexter dengan truncus pulmonalis, dan ada valva aorta yang menghubungkan antara ventrikel sinister dengan aorta. Nah, jadi nanti saat sistolik ketika ventrikelnya berkontraksi untuk memompa darahnya keluar jantung, katup semilunar yang pulmonal sama aorta ini, katup pulmonal dan katup aorta akan terbuka. Dan katup atrioventricularis yang tricuspid sama mitralnya menutup. Sedangkan saat diastolik atau ketika ventrikel relaksasi dan terisi darah dari atrio, nanti katup semilunarnya ini tertutup dan katup atrioventricularisnya ini yang terbuka. Nah, eh, valva itu kan kalau keseluruhan katup ininya, tapi ada juga namanya valvula atau cuspis, itu kayak salah satu daun dari katup. Jadi cuspis ini fungsinya tuh kayak ibarat daun pintu gitu. Nah, apa sih fungsinya dari katup jantung? Jadi fungsi dari katup jantung itu mencegah regurgitasi atau aliran darah balik. Kemudian untuk yang valva tricuspid atau ventricle atrioventricularis dextra ini di antara atrium dan ventriculus dextra. Ia terdiri dari 3 valvula atau 3 cuspis, yaitu ada cuspis anterior, cuspis posterior, dan cuspis septal. Nah, sedangkan yang valva atrioventricularis sinistra atau yang katup mitral ini terdiri dari uh, di antara atrium dan ventricle sinister terdiri dari 2 cuspis, yaitu cuspis anterior dan cuspis posterior, di mana tiap cuspis ini akan dihubungkan dengan musculus papillaris yang berada pada ventriculus oleh chorda tendinea.
Nah, bagaimana sih mekanisme katup atrioventricularis? Jadi, nanti ketika ventrikel relaksasi atau tekanan di dalam ventrikelnya itu rendah, kuspis tergantung lemas. Kemudian kedua valva atrioventricularis ini akan terbuka. Ini atrioventricularisnya akan terbuka, kemudian darah itu masuk ke ventrikel dan darah yang di ventrikel kalau sudah penuh nanti katupnya terdorong oleh aliran darah dan tertutup sehingga korek dari tendinnya dan muskulus papilarisnya menegang. Nah, untuk yang katup semilunar atau katup pulmonal dan aorta ini untuk mengatur aliran darah dari ventrikel ke arteri besar, bronkus pulmonalis dan aorta. Katup pulmonal ini mengontrol pembukaan dari ventrikel kanan ke dalam tubukus pulmonalis dan katup aorta mengontrol pembukaan dari ventrikel kiri ke aorta. Masing-masing itu memiliki tiga titik berbentuk seperti saku baju. Nah, untuk valva trunki pulmonalis ini ada tiga valvula seperti bulan sabit atau semilunar, yaitu ada valvula anterior, valvula sinistra, dan valvula dextra. Sedangkan yang valva semilunaris aorta ini terdiri dari tiga valvula juga, yaitu ada dextra, kemudian posterior, dan sinistra. Kemudian untuk mekanisme dari pulmonal valva mekanisme ini, jadi selama sistolik, tekanan aliran darah itu akan mendorong katup ke atas sehingga darah mengalir ke arteri pulmonalis. Kadang-kadang darah akan mengisi sinus pulmonal dan ketika katup telah terisi penuh, titik puncaknya akan turun ke bawah sehingga menutup katup pulmonal. Selanjutnya untuk mekanisme dari katup valva aorta, yaitu katup aorta itu memiliki struktur yang unik, yaitu bukaan arteri koroner di dalam sinus aorta. Arteri koroner adalah arteri yang memvaskularisasi jantung itu sendiri, dan dia itu ada di dalam sinus aorta. Kita juga ingat bahwa pengisian sinus hanya terjadi pada akhir sistol atau kontraksi ventrikel, sehingga aliran darah melalui pembukaan arteri koroner hanya terjadi pada fase diastol, ventrikelnya relaksasi dan atriumnya kontraksi. Selanjutnya tentang mekanisme pembukaan dan penutupan katup. Sebenarnya tadi udah agak dibahas ya, tapi uh, aku mau jelasin lagi. Jadi pertama-tama tuh kan darah kembali dari seluruh tubuh ke atrium kanan. Nah nanti darah ini setelah kehabisan oksigen dan ketika oksigen dikirim ke jaringan tubuh sehingga darahnya tuh mencari lebih banyak oksigen untuk menjaga prosesnya tetap berjalan. Natrium kanan ini yang sekarang penuh oleh darah yang kekurangan oksigen akan memompa darah melalui katup trikospit ke dalam ventrikel kanan ke sini. Kemudian nanti ventrikel kanannya itu kontraksi untuk memompa darah melalui katup pulmonal ke dalam arteri pulmonalis. Hmm, arteri pulmonalis. Nah, nanti arteri pulmonalis ini akan membawa darah dari jantung ke paru-paru di mana darah mengirim oksigen yang kita hirup jadi kayak yang kaya akan oksigen. Kemudian pada saat yang sama, proses di atas proses yang tadi terjadi, darah kaya oksigen itu kembali dari paru-paru melalui atrium kiri. Atrium kiri ini kemudian memindahkan darahnya melalui katup mitral ke ventrikel kiri. Kemudian ketika ventrikel kirinya kontraksi, akan menggerakkan darah melalui katup aorta ke dalam aorta. Nih, lihat ke sini. Jadi nanti aorta masuk darah ke seluruh tubuh. Oke, kita lanjut ke diafragma. Jadi diafragma ini merupakan pembatas antara kavitas torakis dengan kavitas abdominis. Nah, ini diafragma kayak di tengah-tengahnya yang batasin gitu. Ini juga di sini. Nah, diafragma ini secara umum dibagi jadi dua. Ada pars muscularis di bagian perifernya dan ada centrum tendinium di bagian sentralnya. Untuk pars muscularisnya yang pertama ada pars sternalis diaphragmatis, ini di sini.
Di mana di pars ternalis ini ada namanya trigonum sternocostal leri yang dilewati oleh arteri, vena epigastrika superior dan vasa limpatika. Nah, di sini merupakan tempat lemah atau locus minimalis resistensi di mana bisa terjadi namanya hernia diafragmatika. Kemudian di pars costalis diafragmatis ini yang bentuknya seperti kubah, kemudian ada pars lumbalis. Nah, pars lumbalis diafragmatis ini dibagi jadi dua, yaitu ada arcus lumbosacralis medialis atau ligamentum arcuatum medial yang ini, di mana ini merupakan penebalan fascia musculus psoas major yang ini psoas major, ini juga psoas major. Dan ada juga ligamentum arcuatum lateral yang ini atau arcus lumbosacralis lateralis di mana ini merupakan penebalan dari fascia musculus quadratus ini. Ini. Nah, bagian pars lumbalis diafragmatika yang melekat pada vertebra lumbalis membentuk dua crura muskuler yaitu crus dextrum dan crus sinistrum, di mana nanti batas medial kedua crura akan menyatu dan membentuk ligamentum arcuatum medianum di ventral aorta. Ada namanya hiatus aorticus. Nah, pars diafragmatika yang melekat pada kosta 11 dan 12 ini seringkali terpisah dari pars lumbalis diafragmatika oleh celah sempit yang disebut trigonum lumbokostal Buch-Daleky, di mana di sini juga merupakan locus minoris resistensia atau kayak titik lemah gitu. Kemudian untuk centrum tendineum. Nih, centrum tendineum. Ini berisi yang pertama ada hiatus aorticus, ini hiatus aorticus, ini ada setinggi PTH 12. Kemudian di hiatus aorticus ini dilalui oleh aorta, ductus faragicus, vena azygos, dan vena hemazygos. Kemudian ada di sini hiatus esophagus. Nah, kalau hiatus esophagus ini setinggi VTH 10, dilalui oleh esophagus, nervus vagi, ramioesophageal arteri gastrika sinistra. Dan ada juga foramen vena cava morgagni nih. Ini setinggi VTH 8 yang dilalui oleh vena cava inferior, nervus phrenicus dexter, dan vasa limpatica. Kemudian untuk ada juga trigonum sternocostal leri ini dilalui oleh arteri vena epigastrika superior dan vasa limpatica. Nah, ini nih untuk gambaran dari sampingnya. Ini ada foramen vena cava, kemudian ini hiatus aorticus, hiatus esophagus, dan ini sentrum tendineumnya. Selanjutnya tentang neurovaskularisasi dari diafragma. Nah, eh, diafragma ini divaskularisasi oleh beberapa arteri, contohnya seperti ada arteri phrenica inferior. Ini arteri phrenica inferior. Kemudian oleh arteri phrenica superior, kemudian juga ada arteri perikardiofrenika yang ini. Selanjutnya oleh arteri musculofrenica ini. Nah, untuk drainase venanya paralel ya dengan arterinya. Kayak ini misalnya tadi di sini ada arteri dan vena perikardiofrenika gitu. Nah, kalau inervasinya diinervasi oleh nervus phrenicus ini nervus phrenicus. Kemudian di sebelah sini juga ada nervus phrenicus. Di mana nervus phrenicus ini merupakan nervus spinalis C3 sampai C5. Oke, selanjutnya ke mediastinum. Jadi mediastinum ini merupakan ruang dalam kavitas torakis di antara kedua kavitas pleuralis. Jadi mediastinum ini merupakan sebuah bidang transversus membentang dari angulus sternalis atau pertemuan antara manubrium sterni dengan corpus sterni sampai ke diskus intervertebralis antara VTH 4 atau 5. Dan membagi mediastinum menjadi secara umumnya dibagi dari dua, mediastinum yang superius sama yang inferius. Nah, yang mediastinum inferius ini dibagi menjadi beberapa bagian lagi. Ada mediastinum yang posterius, kemudian ada mediastinum yang medius, sama mediastinum yang anterius. Nah, untuk yang mediastinum
superior ini tuh membentang dari apertura superior thorax sampai ke transverse thoracic plane atau termasuk angulus sternalis dan antara VTH 4 atau 5. Di yang mediastinum superius ini isinya ada timus, di timus. Kemudian ada trakea, ada esofagus, ini esofagus. Kemudian ada arcus aorta dengan 3 cabang besarnya, ada vena brachiocephalica dextra dan sinistra. Ini vena brachiocephalica dextra sinistra. Kemudian ada vena intercostalis superior sinistra, vena cava superior, nervus vagus. Ini di sini ada nervus vagus. Kemudian ada nervus laryngeus recurrens. Ini ada nervus laryngeus recurrens. Kemudian ada nervus phrenici, ductus thoracicus. Ini yang ductus thoracicus dan ada juga nervi kecil lainnya. Kemudian ada pembuluh darah dan juga pembuluh limfa. Nah, untuk yang mediastinum inferius yang bagian anterior itu terletak di anterior pericardium, di posterior sternum dan uh, musculus transversus thoracis. Isinya itu ada sisa timus, kemudian ada nodi limfatiki, lemak, dan jaringan ikat longgar. Nah, untuk mediastinum inferior yang bagian medius itu letaknya di antara cavitas pleura dextra et sinistra. Kemudian isinya tuh ada core, kemudian ada pericardium, ada nervus phrenicus, ada pangkal aorta, ada arteri vena pulmonalis. Ini arteri vena pulmonalis, ini vena yang pulmonalis sinistra. Kemudian ada juga vena cava, ada bronchi primarii. Nah, ini nervus phrenicus masuk ke mediastinum inferior bagian medius, kemudian ada juga pericardium, dorsum. Selanjutnya, mediastinum yang inferior bagian posterior. Itu letaknya di posterior pericardium di antara pleura medias tinalis. Isinya tuh ada esophagus, ini esophagus, kemudian ada aorta thoracica, ada vena azygos dan hemazygos, ada ductus thoracicus, kemudian ada nervus vagus, ini nervus vagus, kemudian ada truncus symphaticus, ini truncus symphaticus, kemudian ada juga nervus panicus, ini truncus symphaticusnya. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang sistem kardiorespirasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.